Pencernaan mulut. Makanan akan dihancurkan di dalam mulut secara mekanis dengan cara dikunyah oleh gigi. Makanan yang dimakan dalam bentuk yang besar akan diubah ke bentuk yang lebih kecil. Semakin kecil makanan yang dikunyah akan semakin baik. Selama proses penghancuran makanan secara mekanis ini, kelenjar yang ada di area mulut akan mengeluarkan cairan yang disebut saliva atau ludah. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keluarnya saliva. Rangsangan yang dapat menyebabkan keluarnya saliva berupa memikirkan tentang makanan yang lezat, mencium bau makanan yang lezat. Rangsangan yang demikian disebut rangsangan refleks. Sedangkan rangsangan keluarnya saliva pada saat memakan makanan di dalam mulut disebut rangsangan mekanik. Sedangkan rangsangan yang disebabkan oleh rasa dari makanan itu sendiri disebut rangsangan kimiawi. Di dalam mulut terdapat 3 kelenjar yang mengeluarkan saliva. Yang pertama, kelenjar parotid. Yang kedua, kelenjar submandibular. Yang ketiga, kelenjar sublingual. Kelenjar sublingual adalah kelenjar saliva yang paling kecil, terletak di bawah lidah bagian depan. Kelenjar submandibular atau disebut juga kelenjar submaksilar terletak di belakang kelenjar sublingual dan lebih dalam. Kelenjar parotid ialah kelenjar saliva paling besar dan terletak di bagian atas mulut, di depan telinga. Kelenjar parotid ini merupakan kelenjar yang memproduksi air liur yang paling banyak. Harinya kita memproduksi saliva sekitar 1-1,5 liter dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar saliva. Saliva terdiri atas 99,24% air dan 0,58% terdiri atas ion-ion dan zat organik seperti musin dan enzim amilase atau pitialin. Musin merupakan suatu glikogen dikeluarkan oleh kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular, sedangkan pitialin dikeluarkan oleh kelenjar parotid. Saliva mempunyai pH antara 5,75 sampai 7,05. Pada umumnya, pH saliva adalah sedikit di bawah 7. Pitialin dalam saliva adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Saliva mempunyai fungsi untuk membasahi makanan dan sebagai pelumas yang memudahkan untuk memperlancar proses menelan makanan. Enzim pitialin mulai tidak aktif pada pH 4,0 karena setelah makanan ditelan dan masuk ke dalam lambung, proses hidrolisis oleh enzim pitialin tidak berjalan karena cairan dalam lambung bersifat sangat asam, yaitu mempunyai pH antara 1,6 sampai 2,6. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran terbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang disebabkan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan paling elastis, terbentuk seperti kantung dan terletak di rongga dalam perut sebelah kiri atas. Di lambung, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas-remas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung sendiri mengandung enzim pepsin, renin, lipase, mukus, dan HCl.
Asam HCl dihasilkan oleh sel-sel periantal. Proses pembentukan asam HCl oleh sel-sel periantal diawali oleh reaksi pembentukan asam karbonat dari CO2 dan H2O dengan enzim karbonat anhidrase H2O CO3 yang terbentuk dalam sel periantal melepaskan ion H+ keluar, sedangkan ion HCO3- mengalami perpindahan menggantikan ion Cl-. Dalam plasma, ion Cl- dikeluarkan dari dalam sel periantal, dan dengan adanya ion H+, maka terbentuk asam HCl dalam lambung. Adanya asam HCl ini menyebabkan cairan dalam lambung bersifat asam dengan pH antara lain 1,0 dan 2,0. Dengan demikian asam HCl berguna untuk membuat pH yang baik untuk proses pemecahan molekul protein oleh enzim pepsin dengan cara hidrolisis. HCl juga mempunyai fungsi sebagai berikut: aktifkan pepsinogen menjadi pepsin, mempermudah penyerapan Fe, menghidrolisis suatu disakarida, merangsang pengeluaran sekretin, suatu hormon yang terdapat dalam usus 12 jari atau duodenum, mencegah terjadinya fermentasi dalam lambung oleh mikroorganisme. Pepsin adalah suatu enzim yang berguna untuk memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu pepton dan proteosa. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen, yaitu calon enzim yang belum aktif. Nama umum untuk calon enzim ialah zimogen. Pepsinogen ini diubah kemudian menjadi pepsin yang aktif dengan adanya asam HCl, sedangkan pepsin yang terjadi dapat menjadi katalis dalam reaksi perubahan pepsinogen menjadi pepsin atau autokatalis. Pepsinogen mempunyai bobot molekul sebesar 42.500, sedangkan bobot molekul pepsin ialah 34.500. Ini menandakan bahwa pada proses pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin, ada bagian molekul pepsinogen yang terpisah. Dengan terpisahnya sebagian molekul pepsinogen tersebut, terbentuk pepsin yang aktif. Jadi bagian yang terpisah itu semula menutupi bagian aktif enzim. Dengan terbentuknya bagian aktif enzim, maka dapat terjadi kontak antara substrat dengan enzim sehingga terbentuk kompleks enzim substrat yang lebih lanjut akan membentuk hasil reaksi. Pepsin merupakan katalis untuk reaksi hidrolisis protein dan membentuk pepton dan proteosa, yaitu polipeptida yang lebih kecil daripada protein. Dapat juga mengumpalkan susu. Kasein yang terdapat dalam susu diubah menjadi parakasein oleh ion Ca++, baru kemudian terjadi pemecahan. Lipase. Enzim ini merupakan katalis pada reaksi pemecahan molekul lipid dengan cara hidrolisis. Enzim lipase bekerja optimal pada pH antara 5,5 sampai 7,5 dan dengan demikian dalam lambung tidak bekerja secara efektif dan optimal. Namun lipase tahan terhadap lingkungan yang bersifat sangat asam dan dapat juga melangsungkan reaksi hidrolisis terhadap molekul triasil gliserol atau trigliserida yang mengandung asam lemak pendek atau sedang. Renin. Enzim ini berasal dari prorenin, yaitu suatu zimogen yang dengan suasana asam berubah menjadi renin. Renin sangat penting dalam pencernaan makanan pada bayi karena dapat mengubah kasein yang terdapat dalam susu menjadi parakasein dengan bantuan ion Ca++. Dengan proses pengubahan ini, maka protein susu yang sudah ada dalam lambung bayi tidak keluar terlalu cepat dan parakasein dapat dihidrolisis lebih lanjut dan digunakan sebagai makanan bagi bayi. Dalam lambung orang dewasa tidak terdapat renin. Mukus atau lendir. Mukus atau lendir ini adalah suatu glikoprotein atau musin yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding lambung. Mukus ini berfungsi melindungi sel dinding lambung dari asam HCl maupun dari enzim pemecah protein.
Namun apabila produksi asam ACL terlalu banyak atau asidosis atau lambung dalam keadaan kosong, maka sel-sel dinding lambung akan terkena pengaruh asam ACL yang menyebabkan rasa nyeri pada lambung. Makanan yang telah dicerna dalam lambung berupa campuran yang kental. Campuran ini secara berkala dikeluarkan dari lambung dan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum melalui suatu katup pengaturan yang disebut katup pylorus. Katup ini dapat terbuka dan tertutup untuk mengatur masuknya campuran makanan tersebut ke dalam duodenum. Ada dua organ tubuh yang mempunyai peranan penting dalam proses pencernaan makanan di dalam usus, yaitu pankreas dan empedu. Pankreas maupun empedu memproduksi cairan yang disalurkan ke dalam duodenum pada tempat dekat katup pylorus. Cairan yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu mempunyai sifat basah. Oleh karena itu, cairan makanan yang bersifat asam akan dinetralkan dan akhirnya bersifat basah. Suasana basah ini merupakan syarat bekerjanya enzim-enzim yang menjadi katalis dalam proses pencernaan makanan dalam usus. Cairan pankreas. Pankreas memproduksi dan mengeluarkan cairan pankreas ke dalam duodenum oleh adanya rangsangan hormon. Hormon ini adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan beredar dalam tubuh melalui peredaran darah. Masuknya campuran makanan yang bersifat asam ke dalam duodenum menyebabkan duodenum memproduksi hormon yang disalurkan oleh darah ke pankreas, hati, dan empedu. Hormon yang dihasilkan oleh duodenum inilah yang merangsang terbentuknya cairan pankreas dan cairan empedu. Hormon yang dibentuk oleh duodenum ini ialah sekretin. Sekretin adalah yang merangsang timbulnya cairan pankreas yang encer dan berkadar bikarbonat tinggi dan mengandung enzim yang sedikit. Yang kedua, pankreozimin, yaitu yang merangsang timbulnya cairan pankreas yang kental dan berkadar bikarbonat rendah serta mengandung banyak enzim. Yang ketiga, kolesistokinin, yang berfungsi mempengaruhi kantung empedu untuk berkontraksi hingga dapat mengeluarkan cairan dari dalam. Keempat, enterokinin, yang merangsang terbentuknya cairan usus. Cairan pankreas merupakan cairan yang jernih, mempunyai berat jenis 1007 dan mempunyai pH antara 7,5 sampai 8,2. Selama 24 jam dihasilkan kira-kira 500 ml cairan pankreas. Cairan pankreas terdiri 98,7% air dan 1,3% zat organik. Organik yang terdapat dalam cairan pankreas ialah protein dan beberapa enzim, yaitu tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase, amilase, lipase, fosfolipase, kolesterol, ester, hidrolase, ribonuklease, deoksiribonuklease, dan kolagenase. Tripsin adalah suatu enzim pemecah protein atau proteosa yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas dalam bentuk molekul tripsinogen yang tidak aktif. Chymotrypsin juga suatu enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis protein. Enzim ini dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk chymotrypsinogen. Peptidase merupakan hasil hidrolisis protein pepton protease oleh enzim tripsin dan chymotrypsin. Dalam cairan pankreas berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak, gliserol, monoasiglycerol, dan deoksigliserol. Amilase yang terdapat dalam cairan pankreas ini sama dengan amilase yang terdapat dalam saliva, yaitu berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum dan glikogen menjadi maltosa. Depolimerase. Enzim ini berfungsi untuk memecah nukleat menjadi
mononukleotida. Ada dua macam nukleodepolimerase, yaitu ribonuklease dan deoksiribonuklease, yang masing-masing berfungsi untuk memecah RNA dan DNA. Cairan empedu dibuat dalam hati dan disimpan dalam kantung empedu apabila tidak digunakan. Kantung empedu ini terdapat melekat pada hati. Pada waktu proses pencernaan makanan, kantung empedu berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum melalui saluran yang menyatu dengan saluran cairan pankreas pada bagian akhir. Cairan empedu merupakan cairan yang jernih berwarna kuning agak kental dan mempunyai rasa pahit. Selama 24 jam dihasilkan cairan empedu sebanyak 500 ml sampai 700 ml dan mempunyai pH antara 6,9 sampai 7,7. Cairan usus. Cairan usus dihasilkan oleh kelenjar Brunner Lieberkühn dengan pengaruh dari enterokinin. Cairan usus mengandung enzim-enzim yang penting dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama, karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat. Enzim yang terdapat dalam cairan usus ini ialah maltase, sukrase, dan laktase. Maltase adalah enzim yang memecah maltosa menjadi glukosa. Sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, sedangkan laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Peptidase, yaitu enzim pemecah ikatan peptida. Enzim yang penting dalam cairan usus ialah aminopeptidase, yaitu enzim yang memecah ikatan peptida pada ujung yang mempunyai gugus minus NH2. Di samping itu terdapat pula tripeptidase yang memecah molekul tripeptida dan dipeptidase yang memecah molekul dipeptida. 3. Nukleotidase yang berfungsi memecah nukleotida menjadi nukleosida dan asam fosfat. Yang keempat, nukleosidase yang memecah nukleosida menjadi basa purin atau basa pirimidin dan ribosa atau deoksiribosa. Yang kelima, enteroksinase yang berfungsi untuk mengaktifkan tryptinogen menjadi tripsin. Enzim ini diproduksi oleh sel-sel duodenum. Yang keenam, fosfatase, yaitu enzim yang memisahkan gugus fosfat dari senyawa fosfat organik, misalnya heksafosfat, gliserol fosfat, dan nukleotida. Yang ketujuh, fosfolipase yang terdapat dalam cairan usus berfungsi sebagai enzim yang memecah fosfolipid menjadi gliserol, asam lemak, dan asam fosfat dan kolin. Setelah mengalami proses pencernaan yang cukup panjang melewati ketiga organ tubuh, yaitu mulut, lambung, dan usus, maka diperoleh beberapa hasil akhir dari pencernaan makanan. Hasil akhir untuk karbohidrat ialah monosakarida. Untuk protein adalah asam amino. Sedangkan untuk lemak ialah asam-asam lemak, gliserol, monogliserida, dan digliserida. Jadi, pada hakikatnya, pencernaan makanan ialah proses mengubah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan dapat diabsorpsi melalui dinding usus.